Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Pisces. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa penyesalannya setelah mengabaikan kamu. Jadi dia ini bisa siapa saja, mungkin mantan pasangan, mantan rekan kerja, mantan sahabat, atau mungkin mantan partner bisnis ya. Jadi siapapun mereka yang pernah mengabaikan kamu, kita akan lihat ya seperti apa penyesalannya setelah kamu tidak lagi bersama dengan mereka ya. Nah, sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Pisces ya, kita akan lihat seperti apa penyesalannya setelah mengabaikan para sahabat Pisces. Seperti apa penyesalannya setelah mengabaikan para sahabat Pisces? Sekali lagi, seperti apa penyesalannya setelah mengabaikan para sahabat Pisces? Oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu. Di kartu pertama ini untuk hubungan atau relasi yang sedang dia jalani saat ini ya. Lalu di kartu kedua untuk bisnis dan karir pekerjaan. Lalu di kartu ketiga nih untuk yang keuangannya. Nah, untuk para sahabat Pisces ya, siapapun dia, ini bisa mungkin mantan teman baik kamu atau mantan pasangan ya. Nah, yang pasti setelah kamu tidak lagi bersama dengan mereka, di sini sebagian ada yang juga udah punya pasangan baru ya. Nah, punya pasangan baru, tapi yang dia rasakan adalah sebuah hubungan yang tidak bergerak ya, karena mungkin di sini ada juga yang berbeda kota atau berbeda pulau, beda negara juga bisa ya. Mungkin sebagian besar dianya ini juga berhubungan dengan seseorang yang jarak jauh, LDRan, atau mungkin ya walaupun tidak berjarak jauh, ada batasan yang sulit untuk ini ya disesuaikan ya. Jadi bisa saja ini dari segi usia, secara perbedaan usia mungkin ya, atau dari perbedaan secara keuangan juga bisa ya. Dan di sini hubungan yang dia jalani dengan orang baru ini juga bukan sebuah hubungan yang bisa dikatakan lancar ya. Nah, mungkin juga di sini dia menyesal karena pernah mengabaikan kamu ketika dia menjalin hubungan dengan orang baru, dia baru menyadari ya. Dimana di hubungan baru ini sepertinya tidak ada perkembangan sama sekali. Dan dia baru sadar, bukan hanya menyesal tapi dia juga menyadari kalau dulu ternyata ketika bersama dengan kamu, kamulah orang yang banyak sekali memperjuangkan hubungannya. Bisa jadi dulu kamu yang banyak berkorban, bisa tuh korban secara perasaan, korban secara pikiran, atau mungkin kamu yang banyak berkorban secara materi juga untuk dia ya di hubungan yang dulu ya. Dan di sini dia baru menyadari betapa kamu berharganya dan menyesal mengapa dulu tidak yang berusaha untuk memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu ya. Nah, di sini dia juga menyadari kalau dulu kamu juga sosok yang selalu berusaha menjaga supaya hubungan kamu dan dia bisa tetap langgeng, tetap berada di kondisi nyaman dan jauh dari konflik ya. Nah, setelah dia mengabaikan kamu dan kamu tidak lagi bersama dengan dia dan dia memulai hubungan baru, di sini dia baru menyadari semuanya ya. Karena di hubungan baru yang dia jalani ini penuh dengan batasan-batasannya. Jadi sebuah hubungan yang tidak bergerak karena pasangan dia juga seorang yang mungkin pasif dan tidak memperjuangkan hubungan seperti kamu ya. Jadi ini dia rasakan sebuah perbedaan yang sangat besar ya antara hubungan dengan kamu dan hubungan dengan pasangan barunya saat ini ya. Sebuah perbedaan di mana dulu kamu yang mungkin berusaha untuk membuat hubungan bisa tetap bersama dan sebagainya, tapi di sini pasangannya justru seperti yang cuek ya. Bahkan dia sendiri juga bingung harus seperti apa membuat hubungannya bisa tetap berlanjut ke arah yang lebih serius atau mungkin setidaknya mengalami perkembangan ya. Nah, jadi di sini hubungannya
dengan pasangan barunya. Seperti sebuah hubungan mau dikatakan pasangan, tapi ya hubungannya juga hanya dekat, tapi tidak yang berkembang atau mengenal sampai ke keluarga atau bahkan membicarakan tentang masa depan seperti pernikahan dan sebagainya ya. Jadi sebuah hubungan yang berjalan di tempat, tidak tahu ke depannya akan seperti apa ya. Jadi ini yang dia rasakan saat ini, dan ini membuat dia cukup menyesal juga ya, mengapa dulu pernah yang mengabaikan kamu dan tidak memperjuangkan kamu ya. Nah, tapi sebagian besar sahabat Pisces di sini mungkin kamu juga udah yang tidak mau lagi berkomunikasi bahkan terhubung dengan orang ini ya. Nah, disinilah penyesalan dia sangat dalam ya. Nah, lalu di kartu selanjutnya di sini secara keuangan ya, secara pekerjaan, bisnis atau usaha. Nah, jadi untuk para sahabat Pisces, dengan siapapun dulu kamu pernah berada di satu lingkungan pekerjaan, bisa juga mungkin di sebuah bisnis. Nah, mungkin mantan partner bisnis kamu ya, atau mungkin juga pasangan kamu di mana dulu ya secara pekerjaan atau usaha dia kamu yang membantu, atau bisa juga siapapun mereka ya. Yang pastinya ketika kamu tidak lagi berada di sebuah lingkungan pekerjaan atau bisnis tersebut, yang mereka rasakan di sini adalah tidak ada yang mendukung sama sekali ya. Nah, mungkin kamu adalah orang yang paling mendukung mereka ya. Bisa di lingkungan pekerjaan, mungkin saja rekan-rekan kerja kamu yang satu tim, di mana kamu adalah seseorang yang selalu memberi semangat untuk target-target yang harus dikejar, atau kamu adalah seseorang yang mengajari mereka bagaimana cara atau trik untuk mendapatkan sukses ya. Nah, ketika kamu tidak lagi berada di lingkungan tersebut, yang dirasakan mereka justru sebuah kondisi yang kacau balau ya, di mana tidak ada yang mendukung, bahkan untuk hal-hal yang mereka kurang paham juga tidak ada yang seperti mengajari ya. Dan ini bisa juga untuk bisnis ya, di mana dulu mungkin kamu terikat sebuah kerjasama dengan seseorang atau partner bisnis kamu, dan karena perjuangan kamu tidak dihargai, mungkin kamu juga udah yang menjauhi lingkungan tersebut ya. Dan ketika kamu tidak lagi berada di sebuah kontrak kerja atau tidak lagi bekerja sama dengan mereka, nah di sini semuanya juga kehilangan ya. Kehilangan bukan hanya kehilangan seseorang yang berjuang, tapi juga kehilangan seorang yang bisa mengambil keputusan, seorang yang mungkin lebih memahami cara untuk mengembangkan bisnis atau usaha tersebut ya. Karena di sini yang mereka sesali bukan hanya tentang tidak menghargai apa yang dulu kamu lakukan ya, tapi mereka juga seperti menyesal karena di sini terlihat apa yang kamu lakukan ternyata itu sebuah kemampuan yang tidak semua orang miliki ya. Jadi mungkin dulu mereka merasa itu adalah hal yang wajar, tapi ketika mereka melakukannya sendiri justru kewalahan ya. Mereka kehilangan seseorang yang bisa menjadi seperti pencetus sebuah keputusan, atau kamu dulu yang mungkin lebih bertanggung jawab atas segala hal di pekerjaan dan bisnis tersebut ya. Mungkin juga kamu salah satunya orang yang tahu banyak dan kamu yang mendukung mereka untuk melakukan apa-apapun yang harus dilakukan ya, dan segala sukses atau prestasi yang didapatkan di pekerjaan atau bisnis tersebut semuanya ya karena perjuangan kamu ya. Nah, ketika kamu tidak lagi di sana, jangankan sukses atau bisnis yang mereka jalankan ini mendapat keuntungan atau mendapat prestasi, tapi justru cara melakukannya saja mereka tidak paham ya, bahkan seperti kehilangan arah ya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengambil keputusan. Bahkan di sini secara dukungan mereka juga kehilangan seseorang ya, yaitu kamu ya. Mungkin seperti yang memberi semangat, memberikan arahan, atau mengajari mereka untuk bagaimana dan bagaimana ya. Di sini mereka kebingungan, dan secara bisnis atau pekerjaan di sini juga seperti yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengerjakannya ya. Jadi benar-benar mereka menyesal karena pernah tidak yang menghargai apa yang kamu lakukan dulu ya. Mungkin dulu di pekerjaan atau bisnis kamu adalah orang yang paling banyak mengorbankan waktu kamu, tenaga kamu, dan juga pikiran kamu untuk sebuah ide-ide dan rencana yang berkembang ya, mengembangkan usaha tersebut, tapi tidak dihargai, dan sekarang mereka merasakan sesuatu hal yang benar-benar menyesal karena apa yang mereka lakukan tidak mendapat hasil, bahkan cara untuk memperbaiki keadaan juga tidak tahu harus seperti apa ya. Jadi inilah yang mereka rasakan saat ini sebagai penyesalannya pernah mengabaikan kamu. Nah, lalu di kartu selanjutnya di sini tentang keuangan.
Nah, untuk para sahabat Pisces, dengan siapapun kamu pernah berurusan di hal keuangan, yang pastinya setelah kamu tidak lagi berada di lingkungan tersebut, di sini banyak sekali kebingungan yang dirasakan ya. Ini bisa siapa saja, mungkin mantan pasangan kamu, mantan teman baik kamu, atau mungkin mantan partner bisnis, atau siapapun orang-orang yang pernah ada hubungan keuangan dengan kamu, di mana dulu kamu adalah orang yang bertanggung jawab di keuangan tersebut ya. Nah, di sini dia orang ini ya, setelah kamu tidak lagi bersama dengan dia merasa kebingungan ya, bahkan untuk mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk keuangan dia juga tidak ada ya. Nah, di sini mungkin banyak sekali peluang-peluang yang hadir yang sebenarnya bisa membuat secara keuangan dia ini mendapat sukses atau hasil yang besar, tapi tidak ada satupun yang dia ambil ya, karena dia kebingungan bagaimana cara untuk mengelolanya ya. Bahkan di sini secara keuangan dia tidak ada perkembangan, bahkan seperti yang stuck di tempat ya. Jadi uangnya tidak bertambah, tidak ada perkembangan sama sekali. Bukan berarti karena tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia yang bingung, tidak tahu harus bagaimana ya. Nah, di situasi yang kebingungan seperti ini, akhirnya dia juga menyadari kalau ternyata dulunya kamu adalah seseorang yang memegang peranan yang sangat penting di keuangan dia ya. Nah, di sini bukan hanya menyesal, tapi dia juga menyadari kalau kamu memang seseorang yang ternyata bisa dipercaya, seseorang yang jujur, dan seseorang yang bisa membuat dia untung banyak dari segi keuangan ya. Jadi ini benar-benar sebuah penyesalan yang sangat dalam yang sedang dia rasakan saat ini. Nah, untuk para sahabat Pisces, siapapun mereka dan apa yang pernah mereka lakukan kepada kamu, mengabaikan kamu, tidak menghargai kerja keras dan pengorbanan kamu, itu adalah bagian dari masa lalu ya. Semoga para sahabat Pisces kedepannya bisa lebih baik lagi dan bertemu dengan lingkungan orang-orang yang lebih positif pastinya ya. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.